Anies ogah disebut dekat dengan FPI dan Habib Rizik, Kadrun Auto ngamuk. Bogor heboh. Billboard, baliho, dan spanduk-spanduk dengan foto Rizik bermunculan di mana-mana. Ya, Rizik, imam besar FPI yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Isi baliho itu, kami warga Bogor 2024 satu komando IB HRS. Ini kemunculan pertama Rizik untuk bermain di pemilu 2024. Lantas, kemana dukungan Rizik? Ke Prabowo atau Anies? Apakah Pak Anies mendukung FPI? Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya jangkau. Dan ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semua. Tetapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Ketika saya bertemu dengan komunitas Katolik, komunitas Hindu, komunitas Buddha, itu tidak menjadi exposure yang besar. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, saya mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah DKI Jakarta. Bukan saya pribadi, tapi gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah untuk semua kelompok, baik agama, etnis, suku. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Ya, Anies harus kembali membuka jalan ke para militansinya. Anies harus menjelaskan sejelas-jelasnya, meluruskan seluruh-seluruhnya, meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya, yaitu Bani Petamburan, untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Kedekatan Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam atau FPI termasuk Habib Rizik kembali disorot. Diketahui Anies kini maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Caimin. Anies pun angkat suara saat ditanya kedekatannya dengan Habib Rizik dan FPI, organisasi masyarakat yang telah dibubarkan pemerintah. Dari jawabannya, Anies mengaku dekat dengan semua organisasi sebagai gubernur. Dengan demikian, FPI dinilai Anies sama seperti organisasi lainnya. Jawaban Anies soal kedekatannya dengan FPI diketahui melalui potongan video yang ia unggah di akun Instagramnya @AnisBaswedan Kamis 7 September 2023. Dalam video itu Anies mendapat pertanyaan yang disampaikan dalam sebuah forum. Anies ditanya mengenai dirinya yang sering dikaitkan dengan FPI dan Habib Rizik. Tidak dijelaskan kapan dan di mana acara tersebut berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies tidak menjawab secara spesifik. Anies mengatakan dirinya dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Dikatakannya semua organisasi itu dijangkau oleh Anies. Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2017, Anies mengaku mengunjungi semua tokoh agama. Namun, dikatakan Anies, hanya kunjungan ke FPI yang mendapat pemberitaan sangat besar. Soal dukungan ke FPI, Anies juga memberi jawaban yang tidak gamblang. Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sebagai gubernur mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI Jakarta. Tugas gubernur menurut Anies adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan, tidak berat sebelah. Jadi kalau disimpulkan, FPI atau Habib Rizik ini tidak terlalu spesial bagi Anies dan sama dengan ormas-ormas yang lain, yang secara tidak langsung Anies sudah tidak menginginkan FPI lagi. Bisa dibilang, Rizik dan FPI ini hanya dijadikan alat untuk terus menggerus elektabilitas lawan Anies untuk bisa duduk di kursi DKI. Tapi setelah tuntas menjadi gubernur, Anies seperti kacang lupa kulitnya. Perhatikan pernyataan yang dilontarkan Anies. Betapa Anies seperti sangat jijik ketika dirinya dikait-kaitkan dengan FPI. Kalau saya jadi FPI, maka saya tidak akan sudi lagi berteman sama orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu memenangkan Pilkada DKI, bukannya berterima kasih atau membalas jasa, malah terkesan tidak mengaku jasa-jasa FPI. Sampai-sampai demi menjaga citra diri, Anies sampai tidak mau mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan FPI.
Melihat hal itu, akhirnya Persaudaraan Alumni 212 angkat bicara di bursa Capres atau Cawapres jelang pendaftaran Pilpres 2024. Terbaru, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mengatakan Anies dan Caimin bukan pasangan yang mewakili umat dan ulama. Keputusan Anies yang menyetujui Caimin sebagai Cawapresnya memang menuai sorotan. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya Caimin sangat berambisi sebagai cawapres dan menurutnya Caimin bukan representasi ulama seperti klaim Caimin. Novel Bamukmin menyayangkan hal itu karena Caimin terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Novel Bamukmin mengatakan seharusnya Anies memeriksa betul rekam jejak Caimin sebagai politikus. Novel Bamukmin menilai Caimin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan Anies. Menurut Novel, Caimin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan capres-cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Oleh karena itu, Novel memastikan masih berpegangan pada komando Habib Rizik terkait siapa pasangan capres-cawapres yang akan didukung PA212 nanti. Ya, mudah-mudahan FPI bisa sadar dengan adanya peristiwa ini. Mudah-mudahan mereka menyadari bahwa selama ini hanya dimanfaatkan oleh Anies untuk kepentingan pilkada. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anggaran politik naik, Anies panik jadi gelandangan politik, diprediksi ongkos maju Pilpres 2024 tembus 12 triliun rupiah. Anies Baswedan ketar-ketir, tercium bohir ogah keluar duit, auto gagalnya Presnis. Hasil survei terbaru menyebutkan bahwa 80% lebih masyarakat, setidaknya di Pulau Jawa ya, itu puas dengan kinerja Pak Jokowi, bahkan sampai 84% khususnya di Jawa Tengah. Ya, ini sangat masuk akal menurut saya. Coba bayangkan, di tangan Pak Jokowi dan para menterinya, Indonesia ini bisa mengatasi inflasi dengan cara yang non-konvensional. Anies sama sekali nggak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin Pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Dan Anies akan ditinggal sendirian karena tidak ada komitmen yang kuat di antara mereka bertiga. Katanya Anies Baswedan pakai kereta api, makan nasi box. Ini memang pertanda kalau kampanye Anies sudah mulai kehabisan bensin, sudah mulai kehabisan duit. Masa jor-joran ternyata dengan cepat sirna begitu aja. Orang-orang terutama para cukong, para bandar, para investor politik, mereka kini melihat masa depan kampanye Anies ini suram. Makanya, mendukung Anies, menyumbang dana kampanye Anies, berinvestasi pada pencapresan Anies untuk sekarang ini, hal itu tampaknya adalah sebuah ide yang buruk. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Anggaran ini naik drastis dari ongkos politik pada Pilpres sebelumnya, di mana biaya untuk satu pasangan calon, Capres-Cawapres diperkirakan berkisar 7 hingga 8 triliun rupiah. Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku ongkos politik untuk maju Pilpres 2024 diprediksi tembus 12 triliun rupiah karena beban operasional yang semakin naik buat kebutuhan kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Anggaran politik di Pilpres yang terus membengkak, kata Denny Siregar, membuat Capres-Cawapres mesti punya modal finansial yang mumpuni. Maju ke gelanggang Pilpres, kata dia, memang tak cukup hanya bermodal semangat. Denny Siregar lantas menyinggung Anies Baswedan. Dengan modal sebesar itu, Capres usungan Koalisi Perubahan itu diprediksi bakal kepayahan. Anies juga dinilai sukar mendapatkan donatur karena elektabilitasnya terus-terusan anjlok di berbagai survei nasional. Hal lain yang bikin para donatur ogah mengongkosi Anies Baswedan di Pilpres kali ini adalah karena label bapak politik identitas yang sudah melekat padanya. Sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies.
Selain itu, Anies Baswedan juga tidak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurut Denny Siregar, Anies Baswedan merupakan capres paling rapuh dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena bukan merupakan kader partai yang hanya diusung Nasdem, Demokrat, serta PKS agar presidensial threshold 20% terpenuhi. Denny lantas mengatakan Anies berbeda dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang telah masuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau P3.